Tanpa gereja Katolik, maka Alkitab tidak ada. Sahabat-sahabatku terkasih dalam Kristus yang hidup. Di tengah gemuruh zaman digital ini, di mana suara-suara bersahutan di jagat maya, menari dalam algoritma, dan berdebat dalam ruang komentar, iman Katolik kita seringkali menjadi sorotan, bahkan sasaran. Banyak yang bertanya, mencibir, bahkan mencemooh keyakinan yang kita genggam erat dengan kasih dan pengharapan. Salah satu pernyataan yang mengundang kontroversi, namun sesungguhnya menyimpan kebenaran mendalam adalah ini: tanpa gereja Katolik, maka Alkitab tidak ada. Ada yang menganggapnya angkuh, seolah menepuk dada sejarah. Tapi hari ini, mari kita duduk sejenak dalam keheningan batin, menyelami jejak waktu dan terang iman, agar kita dapat memahami bukan sekadar apa yang benar, melainkan mengapa itu benar, dan bagaimana kebenaran itu memelihara jiwa kita di tengah badai zaman. Ketika Sang Sabda Yesus Kristus naik ke surga, Ia tidak meninggalkan sebuah buku. Ia tidak memberikan kitab suci yang lengkap lalu berkata, "Bacalah ini, maka kamu akan tahu segalanya." Tidak. Ia menyerahkan hatinya kepada para rasul, kepada gereja yang lahir dari lambungnya yang tertikam. Selama 3 abad pertama, umat Kristen hidup tanpa sebuah Alkitab seperti yang kita genggam hari ini. Yang mereka miliki hanyalah lembaran-lembaran tersebar, surat-surat Paulus, Injil-Injil yang ditulis dengan air mata dan darah kasih, serta banyak tulisan lain yang menuntut kebijaksanaan untuk dibedakan mana yang murni dari Roh Kudus dan mana yang lahir dari kepalsuan. Siapakah yang memilah dan menetapkan mana yang benar? Bukan seorang individu, bukan komunitas kecil, tapi gereja. Gereja Katolik yang dibimbing oleh Roh Kudus, yang dengan doa, penapisan, dan kepekaan ilahi menetapkan kanon kitab suci pada Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Kartago tahun 397 Masehi. Dari rahim gereja inilah lahir Alkitab yang kita kenal dan cintai hari ini. Maka ketika dikatakan tanpa gereja Katolik Alkitab tidak ada, itu bukan kesombongan, melainkan sebuah fakta sejarah yang bercahaya dalam kejujuran. Namun apakah cukup hanya Alkitab? Dunia hari ini sering meneriakan semboyan, cukup kitab suci. Namun, mari kita dengarkan suara kitab suci itu sendiri. Yohanes 21 ayat 25 menuliskan bahwa masih banyak hal yang dilakukan Yesus yang tidak tercatat. Dan Paulus, sang rasul bangsa-bangsa, berseru dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Iman Katolik berdiri di atas 3 pilar agung: kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Seperti 3 benang yang dirajut menjadi 1 jubah,
keselamatan. Seperti 3 aliran yang membentuk satu sungai rahmat. Bila satu terputus, arus pun menjadi liar dan membingungkan. Tanpa gereja yang setia menafsirkan, setiap orang bisa membawa Alkitab ke arah yang berbeda. Maka lahirlah ribuan denominasi, masing-masing dengan tafsirnya sendiri. Namun gereja Katolik bagaikan bahtera besar di tengah gelombang, tetap teguh menjaga sabda dan sakramen dengan cinta dan kehati-hatian ilahi. Saudara-saudariku terkasih, apa makna semua ini bagi kita yang hidup di tengah derasnya arus media sosial, di antara video, debat, dan komentar tajam? Maknanya adalah jangan takut, jangan goyah, jangan diam. Bila ada yang bertanya, mengapa kamu Katolik? Jawablah dengan senyum dan cahaya di mata. Karena dalam gereja ini aku menemukan Kristus yang hidup. Karena dari rahim gereja inilah lahir kitab suci yang kini kubaca dengan kasih. Kita tidak berdiri di atas pasir pendapat manusia, tapi di atas batu karang. Kristus sendiri yang membangun gerejanya dan bersabda, alam maut tidak akan menguasainya. Kita adalah anak-anak gereja yang kudus, yang menjaga kitab suci bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai tubuh kehidupan. Gunakanlah media sosial bukan sebagai medan perang, melainkan taman kesaksian. Jadilah terang di antara komentar, jadilah garam di antara algoritma. Biarkan setiap kata yang kita tulis memuliakan Allah dan membuka hati sesama. Hari ini mari kita syukuri anugerah terbesar, gereja yang kudus dan kitab suci yang hidup. Jangan pernah memisahkan keduanya, sebab mereka lahir dari sumber kasih yang sama. Bacalah kitab suci setiap hari, namun bacalah dalam pelukan gereja yang melahirkannya. Tafsirkanlah sabdanya dengan bimbingan ibu gereja yang setia menjaga kebenaran. Dan sekarang mari kita menutup refleksi ini dengan doa. Tuhan Yesus, Engkaulah sabda yang kekal. Engkau tidak mewariskan tinta, melainkan gereja yang Kau dirikan dengan darah-Mu. Terima kasih atas kitab suci, terima kasih atas tradisi suci, dan terima kasih atas gereja-Mu yang menjadi tiang kebenaran. Kuatkanlah kami untuk menjadi saksi cinta dan terang di tengah dunia yang haus akan makna sejati. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berserah dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati dan menjaga iman-Mu, sahabatku. Tetaplah setia, tetaplah bersinar, dan ingatlah, iman Katolikmu berakar dalam sejarah, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah dalam kebenaran yang tak tergoyahkan. Amin.